Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina, nomor 268 sampai dengan 270. 11 Oktober 1933, Kamis. Aku berusaha melaksanakan jam kudus, tetapi aku mengalami kesulitan besar untuk memulainya. Suatu kerinduan mulai menyayat hatiku. Pikiranku memudar, sehingga aku tidak dapat memahami bentuk-bentuk doa yang paling sederhana sekalipun. Dan demikianlah doa, atau lebih tepat pergulatan, sudah 1 jam lewat. Aku memutuskan untuk berdoa 1 jam lagi, tetapi penderitaan batinku semakin meningkat. Kegersangan dan keputusasaan semakin berat. Aku memutuskan untuk berdoa 1 jam lagi. Pada jam ketiga ini, yang aku putuskan untuk tetap berlutut tanpa alas dan penopang apapun. Tubuhku mulai berontak untuk beristirahat, tetapi aku sama sekali tidak mengendur. Aku merentangkan tangan, dan meskipun tidak mengucapkan sepatah kata pun, aku bertahan dengan kemauan yang kuat. Tidak lama kemudian, aku melepaskan cincin dari jariku dan meminta kepada Yesus untuk memandang cincin itu, yakni tanda kesatuan abadi kami. Aku mencurahkan kepada Yesus perasaan-perasaan yang memenuhi hatiku pada hari kaul kekal. Tidak lama kemudian, aku merasa diriku diterpa oleh gelombang cinta. Tiba-tiba rohku menjadi damai, indraku menjadi tenang, dan kehadiran Allah memenuhi jiwaku. Aku hanya tahu satu hal ini. Inilah Yesus dan aku. Aku melihat Dia persis seperti ketika Ia menampakkan diri kepadaku tidak lama sesudah kaul kekalku. Ketika aku melaksanakan jam kudus seperti ini, tiba-tiba Yesus berdiri di depanku dengan jubah terbuka. Seluruh tubuhnya penuh dengan luka, matanya mengucurkan air mata dan darah, wajahnya kotor dan penuh dengan ludah. Kemudian Tuhan berkata kepadaku, mempelai perempuan harus menyerupai mempelai laki-laki. Aku sungguh-sungguh memahami kata-kata ini. Aku harus menyerupai Yesus dalam penderitaan dan kehinaan. Perhatikan apa yang sudah dilakukan jiwa-jiwa manusia terhadapku, hai putriku. Dalam hatimu, aku menemukan segala sesuatu yang tidak kutemukan dalam sejumlah besar jiwa yang menolak aku. Hatimu adalah tempat istirahatku. Aku sering menahan rahmat-rahmat yang besar sampai ke akhir doa. Pernah ketika aku menyelesaikan suatu novena kepada Roh Kudus dengan wujud untuk Bapak pengakuanku, Tuhan menjawab, aku telah memperkenalkan Dia kepadamu bahkan sebelum para superiormu mengirim engkau ke sini. Sebagaimana engkau akan bersikap terhadap Bapak pengakuanmu, demikian aku akan bersikap terhadapmu. Kalau engkau menyembunyikan sesuatu dari Dia, meskipun itu yang terkecil dari rahmat-rahmatku, aku juga akan menyembunyikan diriku darimu, dan engkau akan tetap sendirian. Maka aku mengikuti kemauan Allah, dan suatu damai yang mendalam memenuhi jiwaku. Kini aku tahu bagaimana Tuhan membela Bapak pengakuanku dan bagaimana Ia berpihak kepada mereka. Nasihat dari Pastor Dr. Sobosko. Tanpa kerendahan hati, kita tidak dapat berkenan di hati Allah. Laksanakanlah kerendahan hati tingkat ketiga, yakni bukan hanya dengan menahan diri untuk tidak menjelaskan atau membela diri kalau dicela karena sesuatu, tetapi dengan bersukacita karena direndahkan. Kalau hal-hal yang kamu katakan kepadaku sungguh berasal dari Allah, siapkanlah jiwamu
untuk menanggung penderitaan yang berat. Kamu akan menghadapi penolakan dan penganiayaan. Mereka akan memandang kamu sebagai seorang yang histeris dan aneh, tetapi Tuhan akan melimpahkan rahmat-Nya atas kamu. Karya-karya Allah yang benar selalu mendapat tantangan dan ditandai dengan penderitaan. Kalau Allah menghendaki sesuatu terjadi, cepat atau lambat, Ia akan mewujudkannya, biarpun ada banyak kesulitan. Sementara itu, bagianmu adalah mempersenjatai dirimu dengan kesabaran yang besar. Yesus, Engkau andalanku.